Kita lanjut ke diorama berikutnya, ke-30, Sidang Mahkamah Militer 14266. Nah, ini udah sidang Mahkamah Militer ini, pelaku-pelakunya mulai disidangkan ya. Ini suasana sidangnya, dioramanya. Ini ceritanya. Ini foto-fotonya. Berita Yuda udah ada tuh. Ini juga foto-fotonya ya dari Berita Yuda. Nah, begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa dan sekarang di part keempat ya. Saya sedang berada di museum penumpasan G30S yang di sini sangat banyak ya cerita-cerita pemberontakan-pemberontakan atau perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah yang sah yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan tertentu. Dan gedung ini berlantai 2, jadi ada 2 lantai dan sangat banyak diorama-diorama di sana yang mengandung sejarah dari pemberontakan. Jadi buat rekan-rekan yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa masuk ke gedung ini karena disinilah sejarahnya kita bisa tahu bagaimana sampai terjadinya tahun 65 pemberontakan G30S. Ini penumpasan PKI ilegal Iramani Purwodadi 21773. Ternyata sampai 73 masih ada ya PKI ini. Padahal sudah dibubarkan sekitar tahun 66 ya. Nanti kita akan cari ceritanya karena ceritanya di sini kurang banyak. Nah, ini skema gerakan PKI ilegal. Skemanya ya. Nah, kita keluar ya, ini jalan keluarnya. Nah, jadi ini jalannya bersambung ke Paseban. Jadi gedung museum ini bersambung ke gedung yang kedua, namanya Gedung Paseban. Nah, di sini nanti kita akan dapat gambaran, mungkin diorama juga satu persatu keluar korban pahlawan revolusi kita, ya. Nanti kita bisa dapat gambaran satu persatu. Nah, ini di depan sudah ada rapat-rapat persiapan G30S PKI. Nah, di sini langsung ada ceritanya. Minum. Nah, kita melipir ke sini. Latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Nah, di sini nih. Jadi ada latihan-latihan sebelum mereka. Ini perlengkapan yang berhasil disita dari gerombolan ya. Ini persenjataan digunakan oleh gerombolan. Nah, persenjataannya seperti ini. Ini ceritanya. Ini dioramanya. Mereka memang melakukan latihan berarti sebelum. Oke. Diorama selanjutnya adalah apa nih? Jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur. Nah, ini sudah terjadi peristiwanya, ini dioramanya ya. Ini salah satu rumah penduduk yang dijadikan markas G30S PKI di Desa Lembang Buaya. Jadi itu rumahnya Pak Kardono. Ini ceritanya. Nah, ini konvoi pasukan kavaleri
pengamanan Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini setelah dikuasainya ya. Ini berapa berita koran. Dan ini dioramanya. Ya, dioramanya. Pengamanan Lanut Halim Perdana Kusuma. Oke. Nah, ini proses pengangkatan jenazah dari para pahlawan ya. Nah, pengangkatan jenazah di Sumur Maut. Nah, ini suasananya, dioramanya. Pengangkatan jenazah Presiden Soekarno. Oh iya. Upacara pemberangkatan jenazah TM Kalibata. Ini udah pemberangkatan nanya. Sudah mau. Ini ceritanya. Salah satu diorama yang sangat menarik di gedung ini adalah saat Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution melompati pagar sementara Ibu Nas sambil menggendong Ade Irma Suryani yang berdarah menyaksikan. Nah, sekarang kita terus berlanjut. Di sini diorama untuk Pak Yani, Jenderal Yani ya. Jadi di sini memang semuanya diorama korban yang meninggal pada peristiwa G30S. Nah, dari banyak para korban dan dioramanya kita bisa belajar kondisi saat itu seperti apa. Digambarkan di sini di dioramanya ya. Gerakan-gerakannya juga kelihatan pasukan Cakrawirawanya. Jadi untuk wisata sejarah di sini memang paling lengkap menurut saya. Kita bisa menyaksikan diorama yang cukup menggambarkan ya situasi saat itu, bagaimana posisinya para jenderal perwira kita yang diculik dan dibawa ke lubang buaya. Di sini juga banyak pelajar yang memang sedang berkunjung ke sini, mungkin untuk pelajaran di sekolah mereka. Dan suasananya juga cukup enak ya. Jadi kalau mau bawa anak-anak atau keluarga ke sini pas banget gitu. Saya masih terus menikmati untuk menyaksikan diorama di sini tentang para korban G30S. Data-datanya pun lengkap. Jadi ada di dioramanya itu ada cerita tentang kejadian-kejadian yang digambarkan di dioramanya ya. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi dan berapa korbannya, siapa namanya, semuanya terdata lengkap. Jadi kalau untuk pelajaran anak-anak sekolah ini bagus dan cocok sekali, di mana mereka bisa dengan pasti ya, atau katakanlah catatan sejarahnya cukup lengkap. Jadi mungkin karena kejadiannya juga kan belum sekitar tahun 60-an, jadi mungkin datanya itu masih lebih gampang dicari. Beberapa pelakunya mungkin juga masih hidup, jadi lebih mudah dalam menyusun gimana kejadiannya saat itu. Dioramanya semuanya cukup detail ya, cukup bisa kita lihat seperti kejadian sebenarnya ya. Nah, ini gambar-gambarnya juga masih bagus ya, karena mungkin memang tahunnya cukup muda. Beberapa korban seperti ini
Jelas sekali fotonya ya. Jadi memang sejarah 65 ini adalah sejarah yang paling gampang didapat dari mungkin sejarah di atas tahun-tahunnya yang mungkin agak lebih sulit kita cari gambarnya. Kalau ini jelas kita sudah dapat gambarnya karena memang sudah pada era-era kemerdekaan, jadi lebih gampang kita menemukan gambar. Ayo, kita keluar. Di pintu keluar gedung museum ini ada tulisan, ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah masalah kelangsungan hidup bangsa dan negara. Museum ini merupakan salah satu sarana untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa komunisme merupakan bahaya laten yang harus terus-menerus diwaspadai. Cukup bagus ya kata-katanya. Sekarang kita ke ruangan pakaian dan bekas darah. Penasaran pengen ngelihat ruangan pakaian dan bekas darah? Ikuti terus video kami berikutnya di Fatrima. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.